Maut tak terkalahkan, menimpa siapa saja. Kalau itu terjadi pada orang lain, mungkin besok, lusa, atau kapan menimpa kamu dan saya. Bagi kita, bagi manusia, maut tidak terkalahkan, tetapi bagi Yesus, Dia mengalahkan kematian. Dan Dia menampakkan diri kepada banyak orang. Kali ini kita akan membahas penampakan diri Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi saya mendahului dengan cerita maut tak terkalahkan secara manusia. Mungkin saudara pernah berjalan tergesa-gesa, jalan licin atau berlubang, atau Anda terjatuh dan Anda menyalahkan jalan itu, atau Anda menyalahkan diri sendiri. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 21 Januari 2015, saya pulang ke kampung, biasa menempuh perjalanan 3 sampai 4 jam pakai motor, brem brem brem. Namun hari itu saya tempuh perjalanan sampai 9 jam. Dari jam 8 sampai jam 17.30. Jalan rusak, berlumpur, lengket, tanah habis hujan. Waduh. Suasana hati saya deg-degan, berdebar-debar dengan pikiran yang tidak konsentrasi dan bermacam-macam, campur aduk. Karena adik tercinta saya baru 7 hari pulang dari Rumah Sakit Pusat Kanker Darmais, Jakarta. Dalam hatiku itu mungkin kabar buruk. Mengapa saya disuruh pulang? Ini mungkin terakhir kali saya akan melihat dia. Dan memang benar, jam 17.30 kami tiba. Kemudian pada jam 18.45 akhirnya ia pulang ke rumah Bapa. Ia meninggal. Berita seputar kebangkitan Yesus membuat 2 orang muridnya sedang berjalan menuju Emmaus. Hati dan pikiran mereka terbawa dalam suasana heboh. Sehingga Yesus yang bangkit, yang hadir bersama mereka berjalan, tidak digubris. Tidak punya niat memperhatikan, menganggap orang itu biasa seperti orang lainnya. Tetapi hati mereka berdebar-debar, deg-degan. Saat tiba dan makan malam di Emmaus, baru mereka konsentrasi saat menatap Yesus dan melihat. Dan ingat cara Yesus memecahkan roti, dan Yesus akhirnya menghilang. Ada nama Kleopas disebut di situ. Yang satunya tidak disebutkan. Saudaraku, ada penampakan kepada Maria Magdalena, ada penampakan kepada para wanita di kubur, ada penampakan kepada murid-muridnya minus Thomas, ada penampakan kepada murid-muridnya bersama Thomas, dan kali ini penampakan Tuhan Yesus di jalan ke Emmaus. Penampakan dalam perjalanan ke Emmaus adalah salah satu penampakan awal Yesus pasca kebangkitannya setelah penyaliban dan penemuan makam yang kosong, kubur yang kosong. Perjumpaan pada jalan menuju Emmaus maupun perjalanan malam di Emmaus itu sebagai peristiwa setelah berita yang menggemparkan di mana Yesus orang Nazaret itu mati, bangkit. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika Yesus berjumpa kedua murid itu, mereka sedang menyusuri jalan menuju Emmaus, larut dalam diskusi yang sungguh-sungguh dan serius. Pada saat itu mereka tidak dapat mengenal Yesus, memandangnya sebagai orang asing. Yesus membiarkan mereka bercerita tentang kegelisahan dan kepedihan mereka. Membiarkan mereka bersedih hati dan meratap melalui pengungkapan akar permasalahannya. Yesus secara empati mendengarkan mereka yang mencurahkan keraguan
dan kemelut yang mereka hadapi, serta menggunakan kitab suci agar mereka dapat lebih memahami penderitaan dan kemuliaannya. Yesus dengan sabar membimbing kedua muridnya itu dari keputusan menuju perayaan, dan juga dari keputusasaan menuju perayaan, dan juga bermaksud untuk menumbuhkan iman keduanya sedemikian rupa sehingga mereka dapat melihat kehadiran yang nyata di dalam memecahkan roti. Dari satu perspektif pastoral, John M. Mossy menulis bahwa merenungkan perziarahan Emmaus dapat membantu seseorang saat ia mengalami malam gelapnya sendiri. Saat melakukannya, menurut Mossy, orang perlu menyadari bahwa Yesus dengan penuh kasih sayang berjalan mendampingi sebagai seorang teman dalam perjalanannya sendiri, secara empatik mendengarkan kesedihan dan keraguan, serta menghabiskan waktu berkualitas untuk menyertai seseorang di dalam menjalani proses penyembuhan batin. Tinggallah bersama-sama dengan kami, kata murid-muridnya. Dalam Lukas pasal 24 ayat 28 sampai ayat 29. Menyatakan bahwa Yesus tinggal bersama mereka untuk kemudian mengadakan perjamuan makan malam bersama dengan kedua murid itu. Setelah perjamuan itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kedua murid itu memperlihatkan keterbukaan dan perhatian mereka kepada orang asing yang tidak mereka kenal, dengan mengundangnya untuk tinggal bersama mereka, untuk bergabung makan bersama-sama dengan mereka. John Lambret berpendapat bahwa sikap sedemikian menjadikan Yesus mampu mengubah mereka secara mendalam. Dengan tawaran keramahan itu, kedua murid itu dalam perjalanan Emmaus dapat mengatasi perhatian pribadi, kesedihan, kebodohan, dan kelambanan hati, sehingga mempersiapkan mereka untuk mengalami penyingkapan sekitar meja perjamuan, tempat mereka makan. Pada awalnya Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan seorang murid lainnya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenalinya. Kemudian ketika Yesus memecahkan roti, baru mereka terbuka matanya. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan murid-murid yang lain dengan semangat yang berkobar-kobar. Yesus ada beserta. Dia berjalan bersamamu setiap hari. Ia tidak kelihatan. Ia Immanuel. Allah beserta kita. Iman yang sungguh-sungguh akan selalu cepat menyadari kehadiran Tuhan. Terutama ketika kita mengalami kesusahan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita cepat-cepat datang mencari Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan dekat dengan kita. Dia adalah Roh yang Maha Kuasa, tetapi juga Roh yang Maha Hadir. Dalam Roh Kudus, Dia hadir untuk menyertai kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia mendengar keluhan-keluhan kita. Dia mendengar kesusahan-kesusahan kita. Dan harus kita cepat-cepat sadar bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Iman Kristen adalah beriman kepada Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang menyertai, Yesus yang care, Yesus yang peduli kepada saudara dan saya. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Walaupun bagi manusia maut itu tak terkalahkan, tetapi bagi Tuhan
sudah mengalahkan maut di dalam kebangkitan Yesus. Haleluya.